Pernah nggak sih ngerasa jantungan pas lihat tagihan kartu kredit yang tiba-tiba bengkak? Wah, sering banget itu. Iya kan? Iya. Biasanya kita langsung panik, ngecek rinciannya gitu satu-satu. Nah, coba bayangin kalau tagihan yang datang itu nilainya sampai 120,38 triliun rupiah. Wow, itu sih bukan sekedar bikin jantungan lagi ya. Mm-mm, Itu udah cukup buat bikin struktur ekonomi suatu negara nahan napas kayaknya. benar. Makanya hari ini kita mau bedah sebuah laporan menarik nih dari kompas.com. Oke. Ini bahas soal manuver pemerintah nanganin utang raksasa kereta cepat Wush. Kan klaim utamanya dari Kemenkeu itu mereka ngambil alih utangnya. Tapi ajaibnya... Nggak membebani APBN. Nah, iya. Katanya nggak membebani APBN secara langsung. Pertanyaannya kan gimana caranya tagihan segede itu nggak langsung nguras kas negara ya? Kuncinya sih ada di strategi pemindahan manajemen keuangannya itu. Jadi mulai September 2026 nanti pengelolaan Wush ini kan resmi ditarik dari PT KAI. Dan diletakkan langsung di bawah Kemenkeu lewat mekanisme yang namanya SMV atau Special Mission Vehicle. Oh iya, saya lihat tuh di laporannya. Menteri Keuangan Purbaya kan sempat ngumumin ini lewat TikTok ya. Iya, benar. Yang gaya santai banget itu pas lagi OTW ke Bandung naik Wush sama istrinya. Iya, itu. Tapi jujur aja, saya agak bingung gitu sama konsep SMV ini. Apa ini cuma semacam akal-akalan bikin perusahaan cangkang buat nyembunyiin utang dari buku kas negara atau gimana? Bukan disembunyiin sih. Lebih tepatnya itu diisolasi. Oh, diisolasi? Iya. Coba bayangin kamu punya bisnis gitu. Terus kamu bikin kartu kredit khusus atas nama entitas bisnis itu. Oke. Bukan atas nama kamu pribadi. Oh, paham. Jadi supaya kalau bisnisnya tiba-tiba macet, tabungan harian keluarga saya nggak. Nggak langsung disita sama bank. Nah, iya. Nggak keganggu ya. Logikanya persis kayak gitu. Secara teknis, entitas SMV ini kayak PT SMI gitu ya. Mereka punya neraca keuangan sendiri yang terpisah dari APBN. Soalnya kalau utang 120 triliun ini langsung masuk ke struktur APBN, sistemnya bakal kaku banget. Oh, karena kalau ada macet cicilan dikit aja, Benar. itu bisa memicu persepsi gagal bayar negara atau sovereign default. Wah, bahaya juga ya. Bahaya banget. Risiko itu kan bisa ganggu pos pajak yang mestinya ngalir buat kesehatan atau pendidikan gitu. Jadi dengan SMV, utang ini punya jalurnya sendiri yang lebih lincah dan terisolasi. Masuk akal sih. Jadi SMV ini baratnya bumper pelindung lah ya. Betul, bemper pelindung. Tapi biarpun pakai kartu kredit terpisah, tagihan bulanannya kan tetap aja harus dibayar. Pasti dong. Nah, rincian tagihannya ini sebenarnya kayak gimana sih? Siapa yang ngasih pinjaman segede itu? Kalau dari laporannya, mayoritas pendanaan awal itu sekitar 75% dikucurin sama China Development Bank. Oke. Dan fasilitas pinjamannya tuh dikasih tenor yang panjang banget, 40 tahun. Wow, 40 tahun. Iya, dengan suku bunga tetap 2% per tahun. 2%. Untuk ukuran pinjaman ratusan triliun rasanya lumayan rendah ya? Ternyatanya bersahabat kan? Iya banget. Di atas kertas memang gitu, tapi sampai kita lihat dinamika di lapangan yang hampir selalu terjadi di tiap mega proyek. Oh, pembengkakan biaya. Nah, cost overrun. Untuk kasus Wush ini pembengkakannya itu nembus 1,2 miliar dolar AS. Ya bun. Yang rupiah. Tunggu, sebentar. 21 triliun itu cuma buat nombokin kelebihan biayanya aja. Iya, kelebihannya aja. Itu gede banget. Terus bunga buat pinjaman tambahan ini apa sama murahnya sama yang awal tadi? Disitulah letak kerumitannya. Bunganya dipatok lebih tinggi, Oh iya. di atas 3% per tahun, Astaga. dan beban tambahan ini dibayar proporsional sesuai porsi saham di awal. Jadi 60% ditanggung pihak Indonesia, terus 40%-nya lagi ditanggung China. Tapi kok bisa bunganya tiba-tiba naik gitu? Pemberi pinjamannya kan masih institusi yang sama kan? Masih sama, tapi ini murni mekanisme resiko dan posisi tawar. Maksudnya? Gini, ketika sebuah proyek raksasa udah jalan separuh terus tiba-tiba kehabisan dana, pihak bank tahu banget kalau peminjam tuh nggak punya banyak pilihan. Oh, bener juga. Mau nggak mau harus terima suntikan dana baru biar proyeknya nggak mangkrak ya? Betul. Plus proyek yang biayanya meleset dari perkiraan itu kan dinilai risikonya lebih tinggi. Oh, jadi mereka minta kompensasi berupa bunga yang lebih gede. Persis. Realita mega proyek yang cukup pahit ya.
posisi tawar peminjamnya jadi lemah banget di tengah jalan. Nah, sekarang kita kan punya tagihan raksasa yang diisolasi di SMV tadi. Iya. Lengkap sama beban bunga tambahannya. Ini bawa kita ke pertanyaan praktisnya nih. Dari mana uangnya? Nah, dari mana uang buat bayar cicilannya? Kan tadi diklaim katanya nggak ngambil dari kas utama APBN. Iya, kalau ngutip dari sumber yang sama, ada jaminan dari Presiden Prabowo. Beliau mastiin kalau cicilan yang nilainya sekitar 1,2 triliun per tahun itu aman. Oke, terus duitnya dari mana? Yang jadi sorotan di laporan ini tuh menarik banget. Dananya ternyata ditarik dari penghematan uang negara yang tadinya dikorupsi. Wait, serius? Jadi uang hasil pemberantasan koruptor itu yang dipakai? Laporannya nyebutin gitu. Jadi narasinya tuh uang triliunan yang berhasil diselamatin, ini nggak dibiarin ngendap. Tapi langsung dialihin buat bayar cicilan infrastruktur fisik ini. Wow, berarti ini kayak ubah kebocoran uang yang nggak kelihatan jadi aset nyata yang bisa dinaiki masyarakat tiap hari dong ya? Benar. Dan kalau kita lihat big picture-nya, negara ini sebetulnya lagi ngelakuin semacam kalkulasi nilai tukar gitu. Oke, kalkulasi gimana tuh? Menukarkan uang hasil sitaan itu demi efisiensi waktu tempuh, ngurangin kemacetan parah di jalan tol, sama nurunin emisi polusi. Oh iya sih. Sering banget jadi kunci buat mempercepat perputaran ekonomi suatu daerah. Menarik banget ini. Jadi utangnya diisolasi pakai SMV, biar kas negara utama aman. Terus rincian pembengkakannya dibagi proporsional, biarpun ya dengan bunga lumayan tinggi tadi. Dan akhirnya cicilannya dibayar pakai dana yang diselamatin dari koruptor. Betul, perjalanannya begitu. Luar biasa sih. Dan buat teman-teman pendengar, ini ninggalin satu pertanyaan tajam nih buat kita renungin bareng-bareng. Kalau dana hasil pemberantasan korupsi aja ternyata terbukti cukup buat nyicil kereta cepat berteknologi tinggi yang harganya ratusan triliun, coba bayangin aja infrastruktur futuristik kayak apa lagi, atau mungkin fasilitas kesehatan sama sekolah sehebat apa yang sebenarnya bisa dinikmati publik kalau aja kebocoran uang negara ini berhasil di-stop total sejak awal. Wah, itu PR besar kita semua sih. Pastinya. Oke deh, sampai jumpa di diskusi mendalam kita berikutnya. Mata Pak. Kacamata bagus. Kacamata bagus. Ada segala macam. Sekarang milik Bapak ya Pak Gus Pak. Pertengahan September kita ambil alih. Jadi cek. Mantap Pak. Saya di belakang ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.